Terima kasih buat salib-Mu Tuhan, terima kasih buat karya besar-Mu atas hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar menerima hari lepas hari kasih karunia Tuhan tiada batasnya bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kado yang terindah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Mengucap syukur buat saat ini Roh Kudus yang ada di dalam kami, ajari kami, berikan kami pewahyuan dan ingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Bagi yang bepergian nanti atau besok, hati-hati di jalan. Arus balik sudah makin ramai. Nanti malam saya akan masuk dalam satu statistik arus balik Jakarta. Dalam beberapa tahun terakhir ini saya banyak sekali terganggu dengan ternyata masih banyak orang Kristen yang masih nggak ngerti bahwa mereka sudah diberikan kado terindah sama Tuhan. Dan masih banyak yang bertanya, masih banyak yang justru meragukan bahwa saya ini harus punya upaya lagi, harus punya suatu usaha lagi untuk datang kepada Tuhan supaya saya dilayakkan, saya diselamatkan bahkan dan lain sebagainya. Itu sebabnya izinkan saya membagikan ini bagi Bapak Ibu dan juga untuk saya pastinya untuk terus ingatkan saya bahwa kehidupan vertikal atau hubungan kita dengan Tuhan itu akan menentukan hubungan kita dengan manusia. Dan itu sebabnya ketika kita salah dalam memulai hubungan kita atau titik mulai hubungan kita dengan Tuhan, itu akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Vertikal kehidupan kita dengan Tuhan itu harus dimulai selalu dari titik menerima bukan memberi. Kalau kita masuk ke dalam ranah agama, semua agama pasti akan mengajarkan kita untuk berupaya melakukan sesuatu, tata ibadah, ritual dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa kehidupan kita dengan Tuhan itu selalu dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Ketika vertikalnya menerima dan kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, horizontalnya pasti kita sanggup memberi. Karena firman Tuhan selalu mengajari kita untuk kehidupan sesama itu dimulai sebagai kehidupan yang menjadi kado bagi orang lain. Jadi selalu alurnya adalah terima kado, kemudian jadi kado yang terbaik. Terima kado dari Tuhan, kemudian jadi kado yang terbaik. Kalau tidak, kita tidak akan bisa lakukan itu dalam hidup ini dan kita akhirnya hidup kita jadi kebalik-balik semuanya. Ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42 adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa dan ada sebuah pernyataan Yesus yang patut kita pelajari dan kita renungkan bahwa di kisah ini merupakan kisah yang sangat-sangat klasik dan seringkali mungkin kita sudah pernah dengar. Lukas 10 ayat 38 mengatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini, perhatikan kalimat ini, duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Posisinya posisi menerima. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Posisi memberi. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Memberi kepada Tuhan, melayani Tuhan, itu baik. Tidak ada salahnya sama apa yang Marta lakukan sebenarnya. Hanya di dalam peristiwa ini, dan ini juga pelajaran bagi kita semuanya, kita tidak akan bisa melayani Tuhan sebelum kita menerima kebaikan Tuhan. Sadar sama kebaikan Tuhan. Yang terjadi adalah orang di dalam ranah agama selalu akan mengatakan begini, pelayanan dong biar kamu diberkati. Harusnya itu pelayanan kita adalah buah daripada apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Harusnya begitu. Harusnya apa? Pelayanan dong karena kamu sudah diberikan kebaikan Tuhan. Harusnya gitu. Pelayanan dong karena harusnya kamu sadar bahwa Kristus telah mati bagi kamu. Baru ketika di sininya melimpah, baru kita bisa memberikan yang terbaik. Sekali lagi. Saya udah kayak broken tape aja nih. Selalu ingatkan jemaat. Saya percaya semuanya sudah mengerti. Kita tidak akan pernah bisa memberi sesuatu ketika kita tidak punya sesuatu itu. Kita tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik kalau kita tidak punya yang terbaik. Itu sebabnya kado yang diberikan sama Tuhan seringkali gak dibuka, gak dipelajari.
Makanya saya selalu katakan format ketaatan yang gak pernah dibahas. Format menerima. Karena diajarin ini selalu memberi. Gak bisa memberi sebelum menerima dulu. Alurnya harus begitu. Kemudian ketika kadonya dibuka, banyak orang Kristen mengatakan begini, gak mungkin lah ini buat saya, ini terlalu indah lah. Gak mungkin buat saya, itu buat dia. Saya gak layak. Kita merasa gak layak karena kita dituduh terus sama iblis. Salah satu serangan iblis. Ya ada 7 kalau kita pelajari di Alkitab. Salah satunya penuduhan. Kita akan terus dituduh sama dia tentang masa lalu kita, tentang apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga kita rasa jauh dari Tuhan. Sementara Alkitab katakan tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasihku kepadamu. Sampai kapanpun anak-anak kita ketika mereka berbuat nakal, tetap aja mereka anak kita toh. Apalagi Tuhan. Posisi kita di hadapan dia sudah dibenarkan. Nah perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat 42. Dia katakan begini. Ada 3 hal dikatakan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Gak ada yang lebih perlu daripada itu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Gak ada yang lebih baik daripada itu. Dan yang ketiga, yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Apa sih? Dia maksudkan apa ini? Duduk dan terima dari saya. Kalau kamu udah penuh, kamu sudah berkelimpahan di dalam sini. Terima dari saya, terima kebaikan saya. Terima bahwa sadar bahwa saya itu gak pernah berseberangan sama kamu. Terima bahwa saya itu tidak pernah tinggalin kamu. Walaupun kamu gak rasa hadirat saya. Terima bahwa setiap hari kasihku tidak ada batasnya buat kamu. Dan itu dikatakan itu tidak akan bisa diambil daripadamu. Karena itu pengalaman yang paling berharga. Bahkan di Yohanes 15 nanti waktu yang akan datang kita dalami lagi, kita bahas tentang ini. Itu dikatakan tinggallah di dalam kasihku. Itu bahasa Yunani adalah meno. Meno itu artinya continue to dwell. Itu kalau diartikan mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kalau dia bisa pegang kita, pegang pundak kita, Tuhan bilang begini, nah sadar, aku tuh sayang banget sama kamu sadar gak sih? Gitu. Makanya kalau bangun pagi, sadari diri kita. Saya kalau bangun pagi selalu salah satu kalimat yang saya ucapkan, terima kasih Tuhan, bahwa kasih-Mu tanpa kondisi buat aku. Terima kasih Tuhan, walaupun hidup aku, kemarin mungkin aku buat salah, atau tadi malam mungkin aku buat salah, atau buat dosa sengaja atau tidak sengaja dalam hidup ini sudah pasti setiap hari kita pasti ada dosanya, kita gak pernah bisa sempurna, kita disempurnakan itu sebabnya sama Tuhan. Kita gak pernah bisa menguduskan diri, kita dikuduskan sama Dia setiap hari, kita dapat kado terindah tiap hari. Nah justru ketika kita menerima kebaikan itu, kita makin hati-hati toh hidupnya. Itu maksudnya. Yohanes 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 adalah kisah sambungan daripada apa yang terjadi di rumahnya Marta dan Maria. Ya, beberapa hari sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia mampir lagi ke rumahnya Maria dan ini yang terjadi. Yohanes 12 ayat 1, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Marta melayani. Kembali lagi Marta melayani. Sekali lagi gak ada yang salah sama pelayan. Melayani itu gak ada yang salah. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Perhatikan ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu, minyak narwastu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah pergi ke Israel dan mungkin pernah diajak ke Mesir, di situ ada beberapa toko-toko fragrance, toko minyak wangi, dan minyak narwastu itu mahalnya luar biasa. Satu botol kecil segini bisa 75.000, kecil segini. Dan itu pernah tumpah di rumah saya, 1 minggu gak hilang baunya. Dipel tetap bau wangi, senang saya. Wanginya luar biasa, ya itu minyak narwastu dan itu mahal memang. Kenapa Maria berikan itu dan dia tidak hitung-hitungan sama Tuhan? Karena berkelimpahan. Yang satu melayani gak jelas ya, yang satu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, gak ada hitung-hitungannya. Dan gak ada yang nyuruh, dia sendiri yang kasih. Dan waktu dia kasih ternyata ada sebuah peristiwa yang hebat sekali saat itu dan mereka semua gak sadar. Kita lanjutin. Yudas Iskariot ayat 4, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, minyak narwastu ini kenapa tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Karena memang mahal harganya.
Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini hanya pernyataan dia yang menyatakan bahwa memang minyak itu mahal. Perhatikan ayat 7. Yesus bilang begini, biarkan Maria, biarkan dia, biarkanlah si Maria ini melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Pasti gak ada yang sadar saat itu. Gak ada yang sadar, gak ada yang mudeng, gak ada yang ngerti kenapa dia ngomong begitu. Beberapa hari setelah peristiwa ini, Yesus naik ke kayu salib. Dan perhatikan baik-baik. Saat itu merupakan tradisi bagi wanita Yahudi untuk memberikan atau melumuri rempah-rempah atau wangi-wangian di atas tubuh atau jenazah daripada orang atau kerabat atau saudara yang meninggal pada saat itu. Kalau Bapak Ibu tahu dan pernah baca pastinya itu ada beberapa wanita datang ke kubur Yesus bawa rempah-rempah toh. Ketemu gak sama Yesusnya? Udah bangkit Yesusnya. Mereka tidak memiliki kesempatan itu. Satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian hanya Maria. Karena beberapa hari setelah itu, waktu dia naik ke kayu salib, bau minyak narwastu itu masih melekat di kakinya Yesus. Makanya dia katakan, biarkan dia lakukan itu. Dengan kata lain, sebentar lagi saya akan naik ke kayu salib. Yang kalian juga pasti gak tahu. Dan minyak ini yang diberikan sama dia, pemberian terbaik, itu akan tetap melekat di kaki saya. Maria pun gak sadar itu terbaik. Kenapa? Karena udah meluap-luap dari hidup manusia. Pemberian terbaik. Makanya kita suka bingung kalau didengungkan dari atas mimbar. Ayo Bapak Ibu berikan terbaik. Kita mikirnya apa? Nyanyi, dengerin firman. Itu aja bagian kecil dari apa yang kita lakukan buat Tuhan. Dan catat ini baik-baik. Orang yang melayani Tuhan. Taruhlah saya deh. Ya, Bapak Ibu bisa lihat saya di atas mimbar ini. Pelayanan orang melayani Tuhan yang kelihatan di atas mimbar. Belum tentu hidup saya menyembah Tuhan. Makanya saya selalu katakan. Yang bisa validasi saya. Apa yang saya katakan itu betul-betul dengan integritas ilahi. Itu orang-orang di rumah. Orang-orang yang dekat sama saya. Saya di dalam tekanan seperti apa? Kalau enggak percuma, saya jadi orang munafik di atas ini. Jadi orang yang pelayanan belum tentu hidupnya menyembah Tuhan. Orang yang nyembah Tuhan, itu berarti orang itu memberikan hidupnya untuk Tuhan. Orangnya memberikan itu segala-galanya untuk Tuhan. Nah bagaimana bisa dia memberikan segala-galanya kalau dia nggak pernah belajar terima? Itu makanya saya katakan orang yang belajar terima kebaikan Tuhan melimpah di dalam sini. Dia akhirnya hidupnya menjadi penyembahan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang pasti melayani Tuhan. Pasti. Kok bisa gitu Pak? Tapi kan gak kelihatan. Orang seperti itu pasti hidupnya jadi berkat buat orang lain. Jadi orang yang pelayanan belum tentu dia nyembah Tuhan. Orang yang nyembah Tuhan adalah orang yang pasti sudah menerima kebaikan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Sadar bahwa Tuhan itu memberikan kado terindah bagi dia. Dan hidupnya pasti ketika dia terima yang terbaik. Dia pasti akan jadi kado buat orang lain. Pasti dia melayani udah. Jadi dampak hidupnya bagi orang lain. Lukas 18 ayat 18 coba lihat. Ini sebuah perbandingan antara dua orang kaya. Coba lihat. Lukas 18. Yang satu mulai dari titik memberi, yang satu mulai dari titik menerima. Apa yang terjadi? Lukas 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya begini, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab begini, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja? Bukannya berarti Yesus tidak baik. Dia mengatakan bahwa sosok pribadi manusia dari konotasi manusia itu gak ada apa-apanya dibanding sama Tuhan. Tuhan yang baik, maksudnya begitu. Dia mau orang itu mengerti bahwa jangan lihat saya dari kacamata saya sebagai manusia, Tuhan yang baik. Gitu loh. Oke, kemudian dia katakan begini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, ya. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu. Perhatikan kata orang itu apa? Kata orang kaya ini. Oh, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Aku taat kok Pak. Banyak orang fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Harusnya kebalik, harusnya apa? Fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Oh enggak, ini enggak. Fokus sama kasihnya dia kepada Tuhan. Fokus sama pelayanannya dia. Aku udah begini, aku udah begitu. Makanya akhirnya menjadi pertanyaan, aku udah doa, aku udah puasa, kok Tuhan gak jawab?
Karena dia pikir apa yang dia beri itu akan mempengaruhi Tuhan nantinya. Dia mulai dari titik memberi. Saya udah lakukan kok semuanya itu. Dites sama Yesus. Yesus berkata begini ayat 22. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki. Dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikut aku. Kalau kita lihat, ya ada nanti satu hari kita bahas. Ada 5 yang Yesus katakan untuk jadi murid. Kalau kamu mau jadi murid saya, ya kan ada kalimat yang begini. Bencilah keluargamu. Itu kata benci bukan artinya letter luck benci, bukan. Itu artinya sane. Sane itu artinya begini. Meletakkan semua yang penting dalam hidupmu, itu nomor 2. Bukan artinya benci sama keluarga kita, bukan. Nomor 1 Tuhan, itu maksudnya gitu. Bisa gak kamu tinggalin tuh semua yang bagi kamu tuh penting. Ini yang dia katakan. Ini yang Alkitab katakan. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Mulai dari titik memberi. Saya udah begini, saya udah begini, saya udah begini. Terus Tuhan tes. Ayo sekarang kamu ikut saya. Kasih semuanya coba. Berani gak? Gak bisa. Karena mulai dari titik memberi. Di pasal berikutnya ada orang kaya lainnya yang berjumpa dengan Yesus. Namanya Sakeus. Lukas 19 ayat 1 mengatakan. Yesus masuk ke kota Yeriko. Berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bukan sekedar menerima di rumahnya sebagai tamu, enggak. Menerima dengan sukacita. Dia berarti membuka hatinya, membuka pikirannya untuk diisi sama kebenaran firman. Perhatikan apa yang terjadi. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Penghakiman terjadi di mana-mana, apalagi sama orang-orang agamawi. Yesus banyak masuk ke dalam atau bergaul dengan orang berdosa, tetapi dia tidak berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan ayat 8. Kalau saya bisa tambahkan, dan tidak ada yang suruh. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada yang suruh gak? Gak ada. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia terima yang terbaik dalam hidupnya. Gak ada yang suruh. Dia yang mengambil keputusan sendiri. Kalau sampai ada yang aku peras, aku balikin 4 kali lipat. Orang yang menerima kebaikan Tuhan, sadar bahwa Tuhan itu sangat indah dalam hidupnya. Belajar terima dari Tuhan. Hidupnya berkelimpahan. Akhirnya secara organik dia akan berikan yang terbaik kepada Tuhan dan juga secara horizontal kepada manusia. Saya punya teman, almarhum. Beliau adalah seorang pendeta yang luar biasa di kota Jakarta. Dia punya jemaat 2000. Kalau ditanya tempat ibadahnya di mana, tempat ibadahnya sangat miris kalau dibahas. Dia punya 20 tempat ibadah, per tempat itu ada 100 orang. Tempat-tempat itu adalah tempat-tempat di bawah kolong jembatan, di pinggir rel kereta, di samping tempat pembuangan sampah, dan di daerah kumuh. Dia kalau ketemu saya kalau ketemu dia rekan saya, dia sering bilang begini, saya sungkan untuk ngundang Bapak ke tempat saya. Jadi saya bilang gini sama dia, ya udah kalau Bapak sungkan saya yang jadwalin diri saya ke sana. Saya bawa teman-teman saya, mereka gak pernah mau balik lagi. Karena tempat-tempat ini gak nyaman. Saya kalau khotbah di pinggir rel kereta, kenapa saya gak pernah upload? Karena saya gak mau seperti seolah-olah gerejanya dieksploitasi dan seolah-olah seperti pencitraan dan lain sebagainya. Enggak. Saya cuma mau sharing aja. Bukan juga untuk dikasihani, enggak. Saya cuma mau kasih tahu bahwa orang ini luar biasa. Saya kalau khotbah di pinggir rel kereta, keretanya lewat. Saya gak bisa ngomong, gak ada mic. Nunggu sampai keretanya selesai. Yang main gitarnya cuma 3 senarnya, tangannya sampai berdarah. Tapi semangat. Saya kalau khotbah di pinggir
tempat pembuangan sampah. Pertama kebauan, lama-lama saya udah gak bisa bauin karena udah biasa. Saya kalau khotbah di tempat kumuh di daerah Jakarta Utara, tiba-tiba kaki saya kok dingin, tiba-tiba air pasang. Air pasang itu neken air got yang keluar dan masuk di dalam rumah itu air got. Baunya luar biasa. Mereka tenang aja sambil dengerin khotbah, udah terbiasa. Saya di awal-awal sampai lihat-lihat ke bawah, ini apaan ini, kayak banjir. Dia itu punya rumah, bukan orang miskin, orang biasa. Punya rumah layak gitu ya. Dia kalau pagi dia pakai baju pemulung. Dia ngikuti apa yang Paulus ajarkan. Aku menjadi seperti dia. Supaya aku bisa memenangkan dia. Aku menjadi seperti pemulung. Supaya aku bisa memenangkan jiwanya. Dia pakai baju pemulung, dia mulung. Hasilnya nanti dibagi-bagiin sama orang-orang yang dia ketemu. Dia bagikan makanan siang-siang. Dia duduk sama mereka satu-satu. Dia nginjil di situ. Jemaatnya bukan ngambil jemaat-jemaat orang, bukan. Jemaatnya betul-betul dimenangkan sama pelayanannya dia. Wakil gembalanya bekas pernah buang dia di Kali Ciliwung waktu dia nginjil. Jadi dia bilang gini sama saya, makin sering orang buang saya ke kali Pak, makin senang saya. Karena pasti bertobat terima Yesus, katanya gitu. Hidupnya jadi kado buat orang lain. Hidupnya memberikan terbaik untuk Tuhan. Karena selalu dia bilang gini, Pak, sampai kapanpun Pak, saya ini adalah orang yang terima kebaikan Tuhan. Hidupnya sederhana sekali. Dia selalu katakan, Tuhan itu dahsyat buat saya. Lihat hidupnya tuh tersenyum setiap hari. Walaupun pergumulannya berat. Orang seperti itu adalah orang yang terima kado dari Tuhan. Hidupnya penuh pewahyuan. Hidupnya jadi dampak akhirnya buat orang lain. Terima, memberi. Selalu gitu. Dan apa yang terjadi bukan hanya itu saja. Orang-orang tertentu, salah satu murid Yesus dapat pewahyuan yang luar biasa. Karena dia fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, bukan kasihnya dia kepada Tuhan. Yohanes 13 ayat 21 sampai 26 mengatakan begini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus lagi curhat sama murid-muridnya. Sebentar lagi salah satu dari kalian akan menyerahkan saya. Siapa? Yudas. Murid-murid memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan Yesus. Seorang dari antara murid Yesus yang nulis buku Yohanes ya. Dia kalau menyebut dirinya sendiri, nggak pakai aku, nggak pakai saya, nggak pakai namanya, dia sebutnya begini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Kalau kita baca kitab Yohanes dan kita menemukan kalimat murid yang dikasihinya, itu Yohanes sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Kalau kita baca dan kita nggak paham, kita akan beranggapan ini orang narsis. Dia nggak narsis, dia lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Jadi dia selalu tulis murid yang dikasihinya. Agak aneh kalau hari ini kita ketemu orang terus dia memperkenalkan dirinya seperti itu. Siapa namanya? Saya murid yang dikasihinya. Kan pasti aneh dengarnya. Itu Yohanes kalau ngomong begitu. Dia bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya, kepada murid itu, kepada Yohanes, Simon Petrus yang selalu fokus sama dirinya, kasihnya kepada Yesus. Dia bilang, nggak mungkin aku nyangkal Tuhan. Akhirnya nyangkal. Memberi isyarat dan berkata, tanyain dong siapa yang dimaksudkannya. Karena mereka juga tahu. Banyak hal-hal besar yang Yesus hanya kasih tahu kepada Yohanes. Karena tanggung jawab. Karena jadi dewasa, orang-orang seperti itu jadi dewasa akhirnya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Dan kalau kita baca ayat berikutnya, Yesus kasih tahu kepada dia, yang akan menyerahkan saya, namanya Yudas. Siapa yang diberitahu? Yohanes. Siapa yang memberi hidupnya, yang penuh dengan resiko, berani berdiri di depan kayu salib. Ketika semua murid kabur, yang satu menyangkal, satu menyerahkan Yesus. Satu-satunya murid yang memberanikan diri, berdiri di depan kayu salib dengan resiko, ditangkap sama tentara Romawi dan bahkan bisa dibunuh juga sebagai pengikut Kristus. Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-19, ayat 26 dan 27 mengatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Ini lucu kalau baca kitabnya, ini kan yang tulis Yohanes. Jadi Yohanes lagi cerita ketika Yesus lihat ibunya berdiri di depan kayu salib. Melihat Maria dan melihat murid yang dikasihinya. Dia berarti lagi kasih tahu saya berdiri di depan situ. Saya gak kabur. Saya gak ngikutin teman-teman saya kabur. Saya berdiri di depan kayu salib.
Di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya yang dikasihinya, kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib, ibunya dititipin sama Yohanes. John, titip ya. Makanya dia tulis bukunya dia. Gak seperti kitab-kitab Injil yang lain. Dia tulis gak pernah dari kelahiran Yesus. Dia mulai dari sebuah kalimat yang mengatakan pada mulanya adalah firman. Dia mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Bahkan sebelumnya. Dia punya pewahyuan yang begitu tajam, begitu luar biasa. Karena dia fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Satu-satunya murid yang tidak mati martir adalah Yohanes. Karena Tuhan masih memerlukan dia. Dia dibuang ke Pulau Patmos dan di situ Tuhan memberikan sebuah pewahyuan yang ditulis dalam buku Wahyu. Buku Wahyu itu ditulis sama Yohanes di Pulau Patmos. Dan buku Wahyu itu masih banyak di situ nubuatan-nubuatan yang belum terjadi, yang akan terjadi. Ditulis ribuan tahun yang lalu kepada seorang yang menerima kebaikan Tuhan. Ini ya dari tadi ya kita lihat ya. Orang yang belajar terima kebaikan Tuhan. Sederhana loh, sederhana. Orang seperti begitu dibawa kepada kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan, Maria. Orang seperti yang itu terima kebaikan Tuhan, hidupnya berkelimpahan memberikan yang terbaik. Maria berikan narwastu. Sakeus memberikan hartanya kepada orang yang dia peras. Yohanes akhirnya orang yang terima kebaikan Tuhan apa? Dapat pewahyuan. Akhirnya makin ngerti isi hati Tuhan. Makanya ya saya punya teman-teman yang mengatakan begini. Kok aku makin dibukain ya firman kalau aku baca. Terus saya selalu ngecek gini, pasti hatimu teduh. Iya, selagi aku bergumul dengan apa lagi ya Tuhan aku harus lakukan, apa lagi terjebak dalam ranah agama, aku makin tertutup pikiranku. Makin aku terima kebaikan Tuhan, aku makin bebas akhirnya. Contoh lagi, saya punya beberapa teman-teman saya gak semuanya hidupnya benar-benar semua, gak juga gitu ya. Saya punya teman satu yang datang ke rumah selalu bawa botol whisky, keterikatan minum whisky. Saya bilang gini sama dia, aku temenin kamu minum di teras rumah saya, tapi jangan mabuk. Temenin, terima, tidak dihakimi, tidak digini-ginin. Kira-kira 3 bulan yang lalu, dia lepas dari alkohol. Hidupnya berkemerdekaan dalam Tuhan. Saya punya teman lagi, yang kalau ngerokok 3 bungkus sehari. Saya kalau dia ngerokok, saya jauh-jauh, saya gak tahan asap rokok. Saya ngobrol juga jauh-jauh. Tahun lalu, stop ngerokok. Kalau ditanya, mereka selalu bilang gini, saya merasa diterima. Saya merasa ada kasih Tuhan kalau ngobrol sama kamu. Saya punya teman lagi agnostik, ateis. Saya gak pernah begini-giniin mereka. Kesel saya kalau mereka ngomongin Tuhan saya. Pengen debat kusir kadang-kadang. Gak mau saya. Tapi alhasil mereka datang terus. Dan kadang sampai jam 1 pagi. Biarin aja, 6 bulan setelah itu, dua-duanya terima Yesus. Saya punya teman lagi, saya mungkin pernah cerita di sini. Terlibat dalam narkoba. Papanya kalau bukain pintu, kalau dia pulang ke rumahnya dirangkul, dipeluk. Bapaknya membelai rambutnya, dia tidur di sebelahnya, dibuatin teh hangat, dibisikin doa. Dan selalu dikatakan Tuhan Yesus sayang sama kamu, Papa juga sayang sama kamu. Papanya nangis pelukin dia. Teman saya bilang gini, Bill, berbulan-bulan aku lihat Yesus dalam hidup papaku. Aku bebas narkoba, Bill. Aku gak pakai rehab-rehapan. Aku bangun pagi, hidupku tiba-tiba penuh dengan kebaikan Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku gak mau lagi menyakiti hatimu Tuhan. Aku bebas. Orang akhirnya bisa memberikan hidupnya untuk Tuhan. Karena dia terima kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saya mau beritahu ini kepada semua orang tua khususnya yang ada di sini. Jangan gini-giniin anak-anakmu. Ajari mereka seperti Yesus ngajari kita. Rangkul mereka. Jangan hakimi mereka. Jangan gini-giniin orang. Rangkul mereka, terima mereka. Ya, ada orang tua datang ke saya ngomong begini, Pak, anak saya begini komplain soal anaknya. Saya bilang gini, Bu, Pak, ubah deh cara didiknya. Coba terima mereka apa adanya. Tapi nanti dia gini, terima mereka apa adanya. Jadilah kehidupan yang membawa kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka udah bosan terima nasihat. Mereka udah tahu nasihatnya. Sekarang tunjukin kasih Tuhan sama mereka. Terima apa adanya.
Oh banyak yang datang kepada saya setelah berapa bulan. Pak terima kasih Pak, hubungan kami dipulihkan. Makanya waktu anak-anak saya masih kecil, saya berlutut depannya mereka kalau mereka nakal. Saya peluk mereka, saya bilang gini, Dek, jangan gitu ya Dek, itu gak baik. Roh Kudus menginsafkan, Roh Kudus memberitahu kepada kita tindakan itu salah, tindakan itu bahaya. Roh Kudus tidak menuduh, yang nuduh itu iblis. Kalau iblis kita berbuat salah, dia akan datang kepada kita, dia akan serang karakter kita. Bodoh kamu, gak layak kamu, gagal kamu. Itu diserang sama dia, itunya. Terus kita mau begituin anak kita. Kita mau gituin orang lain. Apalagi anak kita lah. Oh saya gak pernah mau nyerang-nyerang karakter mereka. Saya bahkan katakan yang sebaliknya. Kamu tuh anak baik. Kamu tuh anaknya Dedi, kamu tuh anak yang luar biasa. Tapi perbuatanmu yang tadi itu sangat merugikan orang lain dan sangat merugikan diri kamu. Itu gak baik nak. Apa yang aku bisa lakukan untuk bantu kamu supaya kamu tidak ulangi perbuatanmu lagi. Langsung dia berpikir apa? Oh papanya gak berseberangan sama saya. Papanya terima saya apa adanya. Kemudian firman Tuhan katakan apa? Tuhan tidak menghukum tetapi Tuhan mendisiplin orang. Saya tanya sama dia, Dek kalau terjadi lagi disiplin apa yang harus kita lakukan? Yuk kita buat persetujuan. Dia bilang, dia sambil nangis. Dedi ambil aja nanti mainan aku. Dedi jangan ajak aku ke tempat ini dan lain sebagainya. Sepakat ya Dek, sepakat. Ngomongnya seperti itu. Dipeluk, dikasih-kasih Tuhan. Besok-besok dia jatuh lagi, jatuh nakal lagi dan lain sebagainya. Datengin lagi. Dek, kita konsekuensi ya. Kemarin kamu udah janji. Mohon maaf aku harus ambil mainanmu. Dia terima disiplinnya, dia tidak kepahitan sama orang tuanya. Mereka bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu bertumbuh di dalam kasih karunia, kamu tidak akan tersesat dan kamu tidak akan kehilangan pegangan. Itu yang firman Tuhan katakan. Makanya ya, orang yang gak terima kebaikan Tuhan, oh dia akan nuntut orang lain. Makanya dia gak akan bisa lakukan ini. Coba lihat ya. Coba baca sama-sama saya, Yohanes pasalnya yang keempat. Ayat 13, Yohanes pasalnya yang ke-13 maksud saya, ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karena aku telah mengasihi kamu, modal itu baru kamu pakai untuk mengasihi orang lain. Bukan kasih orang itu kepada kamu, gak bisa. Gak bisa. Perhatikan ini baik-baik. Orang yang memberi kepada Tuhan, kosong toh hidupnya. Ketika dia masuk ke dalam hubungan horizontal, dia akan mau menerima. Karena kosong, dia harus terima. Jadi dia akan nuntut orang lain untuk memberikan dia kepuasan. Akhirnya orang-orang seperti begini gampang tersinggung, gampang marah. Semua orang salah aja sama dia. Oh semua salah sama dia. Dia gak pernah jadi kado buat orang lain, karena kosong. Makanya timbul istilah-istilah seperti begini. Saya lagi mencari orang yang tepat Pak, di kaum jomblo. Kaum jomblo yang ada di sini yang dikasih Tuhan. Gak ada yang orang tepat bagimu. Yang ada adalah Tuhan yang tepat bagimu. Dan yang ada adalah kau harus jadi orang yang tepat buat orang lain. Jadi selama engkau lagi dalam masa penjombloan, menunggu pasangan hidupmu, persiapkan hidupmu jadi orang yang tepat buat dia nantinya. Apa? Jaga kekudusan dari hari ini. Hidupmu adalah bait Allah. Itu nanti kehidupanmu itu jadi kado buat dia nantinya. Gitu loh. Kalau enggak kita nuntut orang, suami istri yang sudah menikah besok bangun pagi, jadilah orang yang tepat buat pasanganmu. Jadilah termostat bukan termometer. Termometer kan ngikutin suhu udara, termostat kan enggak. Panas didinginin, dingin dihangatkan gitu loh. Jadi akhirnya kita sanggup memberi kalau sudah terima dari Tuhan. Nah Alkitab katakan lagi Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mana bisa kita mendahului dalam memberi hormat kepada orang yang pernah melukai hati kita kalau kita nggak pernah dapat kebaikan Tuhan di sini. Mana bisa? Dan Alkitab mengatakan di Korintus kebenaran jadi kebodohan kok. Kebenaran firman itu jadi kebodohan. Bahkan kita dibodoh-bodohin sama teman kita. Ketika kita nyapa orang yang pernah melukai hati kita dan kita didiemin sama dia, kita dibuang muka sama dia, kita cerita sama teman kita ngomongin apa biasanya? Kalau sama orang dunia, kamu bodoh sih. Kamu tuh orangnya naif sih. Udah tahu orang kayak begitu, diemin aja. Kita pasti digituin. Alkitab gak ngomong begitu.
Sampai kapanpun aku akan mendahului dalam memberi hormat. Walaupun dia buang muka, gak apa-apa. Yang penting aku beres hatiku di hadapan Tuhan. Itu loh. Mana bisa kita lakukan itu kalau gak penuh di dalam sini. Makanya orang jadi menghakimi. Kemarahan Yesus yang paling besar itu bukan waktu dia menjungkirkan bait Allah menurut saya. Kalau kita lihat bahasa aslinya, ini kemarahan paling besar ada di sini. Lukas 11 ayat 42, coba lihat. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, dimulai dari kata celaka, itu kata woe artinya. Sama lembaga kitab di downgrade menjadi celaka. Itu bahasa aslinya apa? Mati aja kamu. Keluar dari mulut Yesus. Dia saking marah, dia marah sekali sama orang Farisi. Kenapa? Karena ada pernyataan yang dia akan katakan di akhir daripada ini. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dan selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Tuhan, kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dengan kata lain, kamu lakukan ibadah. Kamu memberi kepada saya, tapi kamu tidak memberi kepada horizontalmu. Kamu tidak mengasihi orang lain. Itu gak benar. Gak benar akhirnya. Karena apa? Memberi yang ininya nuntut. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang duduk di depan tenang aja, minggu depan tetap duduk di depan ya. Ini bukan buat Bapak Ibu, ini buat orang Farisi. Ada ayatnya loh, jangan duduk di depan. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Ini celakalah keluar beberapa kali loh. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini degrading sekali. Orang berjalan atas kuburmu, dia gak tahu kamu dikubur di situ. Itu direndahkan sampai segitunya loh. Seorang dari antara ahli Taurat marah dan berkata kepada Yesus, dia menjawab, Guru dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Dia kasih tahu kalimat ini. Ia menjawab, celakalah kamu. Diulang lagi sama dia. Hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari. Maksudnya apa? Perhatikan ini baik-baik. Alkitab tidak pernah membahas bahwa ada beban yang tidak bisa dipikul. Tidak ada. Kuk yang kupasang ringan. Engkau tidak akan melewati pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Gak ada. Semuanya ditanggung sama Tuhan. Bahkan kuk yang kupasang ringan. Satu-satunya ayat yang membahas tentang beban yang tidak bisa dipikul hanya ada di ayat ini. Artinya apa? Artinya itu adalah ketika orang menghakimi orang lain. Itu memberikan sebuah beban yang gak bisa dipikul. Makanya orang bunuh diri kan kalau dibully. Orang keluar dari gereja karena dihakimi. Orang tersesat karena ditolak. Anak-anak tersesat karena ditolak di rumahnya. Dihakimi di rumahnya. Itu yang terjadi. Karena orang yang menghakimi adalah orang yang gak penuh di dalam sini. Gak pernah terima kebaikan Tuhan. Gak pernah beresin sampahnya di dalam sini. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan lagi kasih tahu bahwa itu tugas saya. Saya pun hari ini setelah saya katakan selesai di kayu salib, saya udah gak menghakimi orang. Tuhan tidak menghakimi manusia. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus, Roma 8 ayat 1. Diperburuk lagi dengan khotbah-khotbah yang kita dengar beberapa bulan lalu. Tuhan menghukum Los Angeles. Kalau Bapak Ibu gak benar, Tuhan kirim api dari sorga, ngawur. Saya sedih tau gak dengerin kayak gitu-gituan. Bapak Ibu, yang ditebus tuh manusianya bukan dunia. Dunia ini tetap akan ada bencana. Anak saya tinggal 90 kilo dari pusat api di Los Angeles. Dan di daerah Altadena, Pasadena, itu orang Indonesia yang rumahnya kebakar juga banyak. Orang gereja juga banyak rumahnya kebakar. Tuhan hukum mereka? Tidak. Tuhan duduk sama orang berdosa kok. Saya tahu kota itu bejat. Dari tahun 80-an saya tinggal di daerah-daerah situ, bejat kok memang. Dari dulu, pusat pornografi di situ. Pusat LGBT di situ dari dulu. State California memang begitu liberal. Kalau pilih presiden pasti Demokrat. Udah pasti begitu, liberal state-nya. Mereka terang-terangan tolak Tuhan. Tuhan benci sama mereka, Tuhan menghukum mereka. Tidak, Tuhan sayang sama mereka. Tuhan mau mereka bertobat. Dihotbahin lagi kayak begitu-gitu. Tuhan hukum, Tuhan menghakimi. Percuma dong kata selesai di kayu salib. Gak ada kayak gitu-gituan. Yang ada bencana alam terjadi, betul. Disiplin Tuhan terjadi ada, bukan menghukum artinya.
Itu akhirnya kayak begitu dan akhirnya terjadilah penghakiman. Karena manusia ngertinya begitu, manusia hakimi orang lain. Matius 27 ayat terakhir ya, ayat 3 sampai 5 mengatakan begini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah Yudas. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yudas tuh nyesel loh Bapak Ibu. Dia datang ke bait Allah. Dia minta ditolong. Perhatikan jawab mereka apa. Ini di dalam bait Allah. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu di dalam bait suci. Lalu pergi dan bunuh diri. Gantung diri. Di bait suci loh. Ditolak loh. Kalau Yudas saat itu mungkin diterima. Mungkin kejadiannya gak kayak begini. Kalau dia diterima. Dia dikonseling, diterima, dirangkul mungkin. Gak kayak gini. Makanya Yesus bilang apa sama orang Farisi? Celaka kamu. Kamu menaruh beban yang gak bisa kepikul sama orang. Itu karena perbuatanmu, lihat. Itu maksudnya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang preman yang suka ikutan sama saya khotbah. Saya lagi mentor dia waktu saat itu. Anting-antingnya 16 di kepala. Tatonya dari pundak sampai bawah. Satu hari saya bilang gini, Nyong, orang Ambon, kamu pergi ke gereja sendiri. Jangan ikut-ikut saya lagi. Kamu ke sana, kamu cari komsel, kamu tertanam di gereja itu. Oke Bung, katanya. Nanti siang ketemu di rumah ya. Dia ke sana, ini pengalaman dia. Dia masuk ke gereja itu, di ujung di paling belakang ada bangku kosong. Waktu dia masuk, kondisi gereja lagi lagu penyembahan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Bangku kosong, sebelahnya ada anak kecil, sebelahnya lagi ada seorang ibu yang lagi nyanyi. Kemurahanmu lebih dari hidup. Teman saya, antingnya gak dicopot semua. Jadi masih ada sisa, pakai tangan pendek, tato masih kelihatan, muka hitam dan serem. Ibunya lagi nyanyi. Kemurahanmu, penyembahan, lagi nyembah Tuhan, ngelihat orang datang di sebelahnya, dia noleh. Kemurahanmu lebih dari hidup, kaget. Mungkin dalam pikirannya, Tuhan kenapa kau kirim penyamun di sebelah saya? Langsung kepikiran pertama apa? Tasnya dia. Di dalam tas orang ibu yang paling berharga adalah dompet sama HP. Mungkin lipstick, saya nggak tahu. Tasnya diselamatkan dulu, dalam posisi menyembah, tas diambil, ditaruh di dalam ketiak. Kemurahanmu lebih dari, sambil nyembah, tas sudah selamat, sekarang waktu menyelamatkan anak. Kemurahanmu lebih dari hidup. Anaknya pindah. Tas sudah selamat, anak sudah selamat, sekarang waktu menyelamatkan diri. Sana. Lebih dari hidup. Ini teman saya, belum sempat duduk. Dia lihat di depannya, tas pindah, anak pindah, ibu pun pindah. Dia bingung. Ini kenapa ya? Dia mulai celengak-celengok dan dia sadar. Oh, ibunya takut sama saya. Dia pulang, dia nangis, dia gak selesaikan ibadah. Gak sampai duduk, dia nangis langsung pulang. Dia nangis di teras rumah saya meraung-raung. Saya pulang ke rumah, mbak di rumah bilang, itu dari tadi pak nangis-nangis itu. Saya bilang gini, kamu tuh gak cocok, udah mukanya serem nangis-nangis. Ada apa sih? Saya bilang gitu. Sakit Bung, sakit. Sakit apa? Kamu digebukin orang? Enggak Bung. Saya makan siang dia gak bisa ngomong. Sampai mungkin 30-40 menit baru dia bisa bicara setelah selesai nangis. Dia cerita yang barusan. Dan ini yang dia katakan, ini nancep di hati saya, dia ngomong ini. Bung, beta cinta sama Yesus Bung. Cuma beta benci Bung sama orang Kristen. Saya juga marah sama dia. Kamu gak bener juga sih, itu anting-anting kenapa gak dicopot? Kenapa kamu gak pakai tangan panjang? Udah muka serem kayak begitu datang ke gereja. Orang juga takut lihat kamu, lupa Bung, lupa. Cuman ini cuman gambaran terjadi di mana? Gedung gereja. Saya percaya jemaat Nginden gak begini, jemaat-jemaat yang sangat mengasihi Tuhan, dipenuhi dengan roh Tuhan, ini semuanya begini. Ini kan di gereja yang kayak gitu. Sedih saya. Jadi ini cuman gambaran aja kepada kita hari ini. Jadilah ini wake up call bagi kita. Kalau gak belajar terima kebaikan Tuhan, kita gak akan pernah bisa jadi kado buat orang lain. Hidup kita gak ada dampaknya akhirnya. Ingat pelayanan kita yang paling utama adalah sama keluarga kita.
Para orang tua yang hadir di sini ingat, para bapak-bapak, instruksi pertama yang Tuhan berikan tidak diberikan kepada wanita, diberikan kepada pria. Jangan makan buah itu. Itu sebabnya pria adalah pembawa identitas karena dia harus menyampaikan isi hati Tuhan kepada anaknya. Ibu pembawa kehangatan. Oh, sudah terbukti di dalam banyak sekali konseling. Ketika anak itu tidak dekat sama bapaknya, ketika ditanya, gak dekat sama bapaknya, ada hubungan yang salah sama bapaknya, saya cross check sama pacarnya. Pacar kamu insecure, cepat cemburuan, cepat posesif dan obsesif pasti orangnya. Dia pasti ngomong gini, kok kakak tahu? Udah roadmapnya begitu soalnya. Bereskan dirimu. Papa saya disiksa sama papanya, tentara Kenil di Manado. Sebelum dia nikah sama mama saya, dia lepaskan kepahitan itu di altar Tuhan. Dia menjadi bapak yang penuh dengan kasih. Sampai hari ini dia menjadi sosok legendaris dalam hidup saya. Dia udah gak ada. Saya masih nangis kalau ingat dia. Karena dia kasih tunjuk kasihnya kepada anak-anaknya. Saya tanya, Papa kok gak pernah pukulin mama? Papa kok gak pernah pukulin anaknya? Papa serahkan semua kepahitan di altar Tuhan sebelum saya menikah sama mamamu. Dengan kata lain, saya tinggalin sampah-sampah itu di masa lalu saya. Karena saya mau belajar terima yang terbaik dari Tuhan untuk jadi kado buat kalian. Hiduplah seperti itu. Terima kebaikan Tuhan untuk terus jadi kado bagi orang lain. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu luar biasa. Firman-Mu dahsyat, firman-Mu memerdekakan hidup. Terima kasih Yesus buat contoh-contoh ini yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Hari ini Tuhan, buat kami sadar bahwa kami mau menerima yang terbaik dari Tuhan. Menerima kado yang terindah supaya kami jadi kado buat orang lain. Kami mau stop hakimi orang Tuhan, kami gak mau menuntut orang lain, kami mau belajar untuk mendahului dalam memberi hormat, untuk saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kami. Tuhan, meteraikan firman ini, jadikan kami orang-orang seperti Maria duduk di kaki Tuhan belajar terima kebaikan Tuhan. Seperti Sakeus Tuhan yang menerima Engkau dan akhirnya hidupnya berkelimpahan di dalam. Dan juga seperti Yohanes Tuhan, yang akhirnya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, karena selalu fokus sama kasih Tuhan kepadanya. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.